Oke. Nanti reporting di skripsi. Nah, biasanya saya akan ngedrive kalian-kalian nge-share ya. Salah, 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 salah. Bistik ini kenapa unggul? Ada yang tahu? Kenapa bistik unggul? Ada yang tahu nggak? Karena eh, mahasiswa dan dosennya sama-sama berprestasi, Pak. Jadi gini, bistik ini unggul. Salah satu yang membuat bistik unggul adalah mahasiswanya menuruti kata dosennya. Terus publikasi kita cukup lumayan banyak. Publikasi kita itu untuk mahasiswa bisdik hampir semuanya publikasi. Kebayang nggak? Eh, Pada asesor pada saat datang ke tempat kita, mereka menanyakan jurnal, bukan satu dua, kita bisa ngasih 200 jurnal. Kebayang nggak tuh? Ya. Nah, kenapa saya bilang kayak gitu? Karena mahasiswa nanti, saya berharap semua mahasiswa bisa bikin jurnal ya. Untuk buku kita bisa download ya. Nanti kita akan mengeluarkan biaya untuk kita writing down untuk bisa masuk ke dunia internasional. Oke. Nah, kenapa sih kamu harus memiliki suatu jurnal? Pernah nggak kamu, Pak Osli ini dari awal sudah memikirkan bisdik? Karena Pak Osli dulunya di bisdik gitu ya, Prodi yang pertama. Pak Osli itu adalah membuat bisdik ini menjadi salah satu bisdik yang terkenal. Artinya, mahasiswa bisdik ini nanti apabila mau mengambil beasiswa, itu gampang. Waktu zaman Pak Osli, waktu itu banyak kan kalian dapat sertifikasi kan? Dapat nggak? Ya kan? Pernah nggak kalian berpikir nantinya setelah ini kalian akan melanjutkan sekolah S2? Ada yang mau melanjutkan sekolah S2? Atau nggak ada? Ada ya? Iya, Pak, ada, Pak. Banyak ya. Nah, salah satu persyaratannya itu adalah kalian mempunyai em, writing with dosen, ya. Tapi nanti Pausli, kalian nggak usah tulis nama Pausli juga nggak apa-apa. Yang penting kalian mempunyai suatu, oh ya harus ya, harus punya nama ya. Kalau nggak diakuin ya. Benar. Jadi nanti kita akan nulis bareng-bareng. Salah satunya itu kita bisa melihat di sini ya. Sebentar ya, Pak Osli buka dulu ya. Bentar. Mana Put?
Udah. Ini adalah mahasiswa yang Pak Osli aja untuk melakukan penulisan ya. Ini dia. Kelihatan mahasiswa? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Nah, ini dia nanti hasil tulisannya itu di sini. Hasil tulisannya itu di sini. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Nah, ini nantinya eh, salah satu syarat, salah satu syarat untuk kamu eh, salah satu icon kalian kan Pak Sandi gitu ya, LPDP gitu ya. Belum. LPDP. Nah, ini salah satu icon kalian Pak Sandi. Saya pingin nggak semuanya sih, tapi at least ya 10 atau 15 orang kita bisa dapat scholar ini. Kebayang? Bisa? Jadi kita akan ngejar ke sini. Salah satu eh, salah salah satu untuk mendapatkan scholar itu kalian harus mempunyai tulisan, ya, harus mempunyai tulisan. Nah, mungkin nggak bayar, nggak mungkin. Itu harus bayar. Namanya juga jurnal. Bayarnya juga kurang dari 300 ribuan. Jadi coba kita bikin suatu tulisan yang nantinya apabila kamu udah melakukan apa? Ini dia. Sekarang 2000 berapa? Ini kan ya? Ya, kita udah di sini ya. Oh, prediksi Pausli kamu akan lulus di 2027 ya? 2027. Jadi kita nggak bisa bangun rumah itu dalam satu hari. Ya, kita bukan Candi Prambanan yang bisa membangun sesuatu itu dalam tempo satu hari langsung jadi gitu, nggak mungkin. Jadi kita harus berjuang, ya. Di sini kita akan berjuang bersama-sama. Pak Osli ada di sebelah kalian dan kalian juga harus berjuang. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Ada yang nggak setuju? Jadi ya, kenapa? Kayla, Kayla tadi mau bertanya. Kenapa Kayla? Nggak, Pak, saya setuju. Ya, ada yang nggak setuju di sini? Kalau nggak setuju langsung bilang, ya. Artinya di sini Pak Osli ingin melakukan hal bisdik itu tidak bisa kalau tanpa perencanaan yang bagus, ya. Kalian kupu-kupu kuliah pulang, nggak bakalan bisdik itu hebat. Bisdik itu harus mempunyai pakem yang sangat jelas, ya. Pakemnya itu kita akan bikin yang namanya penelitian. Penelitian kita itu nantinya akan kita lakukan, ya. Ada yang mau ditanyakan sampai jauh ini? Nanti kalian akan mengeluarkan biaya. Ini di awal Pak Osti udah kasih tahu kurang lebih sekitar 200 sampai 300 ribu. Gitu ya. Jurnalnya itu nanti kita bisa pilih ada beberapa jurnal yang kita akan masukkan
Pokoknya bukan jurnal yang mahal-mahal. Jadi eh, kamu harus menyisihkan, kita menyisihkan sekitar berapa, 50.000 setiap bulan ya? Bisa ya? Kan kita kuliah 4 bulan ya? Bisa? Bisa, Pak. Eh, Nanti jangan sampai kita udah rencanakan, kalian nggak bisa. Jadi lakukan itu, nanti akan masuk di SKPI kalian. Kalian sudah mempunyai jurnal. Nah, nanti di Bisdik juga kita kita lihat buka web Bisdik ya. Bentar ya, Bisdik ada nggak ya? Kemana aja Mbak? Nggak ngajak aja. Akrab. Oke, bentar Pak. Ini kita lihat posisinya di sini. Udah melihat semuanya mahasiswa? Masih loading, Pak. Lagi loading. Oke, Ada muncul. ini prestasi mahasiswa, eh, produk mahasiswa. Ini dia yang nggak dipunyai oleh orang-orang. Kita punya. Ini yang menyebabkan kita itu gila banget. Salah satu kegilaan Pak Osli, ya saya tularkan gitu kan. Jadi keren kan gitu ya. Nah, ini hasil kakak kelas kalian. Kebayang nggak sih? Oh, ini belum di itu ya. Tunggu, bukan yang ini. Yang ini. Ya udah. Ini kelihatan mahasiswa? Kelihatan, Pak. Ini keren banget sih. Ini yang nggak dipunyai oleh orang lain di FE. Kita lihat di sini, kita lihat di sini, ya. Ini kita bisa buka. Tunggu sebentar. Ini nggak dipunyai oleh orang-orang tersebut. Maka kita akan melakukan hal ini. Kita akan berjuang di sini. Insya Allah nanti kalau misalnya kamu sudah berjuang di sini, kalau misalnya terjadi masalah, kita bisa diskusikan. Ada yang mau ditanyakan? Mahasiswa? Nah, Udah, Pak. kenapa Zauza? Ini kelihatannya kayak susah gitu ya. Tapi ini kan dia punya framework ya. Nah, nanti framework ini kita coba diskusi di eh, yang kedua, gitu ya. Kelihatan? Coba kalian lihat dulu di Google Scholar-nya Pak Osli 2025, biar kita dapat insight yang jelas apa yang harus kita kerjakan.
Arum, izin bertanya, artwork jurnalnya di mana, Pak? Webnya apa? Itu nanti. Kamu buat dulu jurnalnya. Jadi begini, ini kamu buat skripsi di awal, tapi nanti skripsi itu kan 120 halaman, kayak Fikri gitu, kayak siapa lagi ya? Dia buatnya panjang-panjang ya. Nanti untuk di jurnal itu cuman hanya nggak lebih dari 15 halaman. Tapi dia akan buat skripsi. Kita akan buat skripsi di sini. Jadi pas saat Anda melakukan skripsi, maka Anda akan mudah. Kebayang ya? Ini Silvi udah bisa bayar cuti. Kebayang? Ada yang mau ditanyakan? Jadi tujuannya Anda buat apa? Skripsi lah, ya. Bisa. Nanti ada yang bilang, Pak, saya nggak bisa, saya apa? Bagi eh, saya hanya butuh orang yang mau ngikutin saya. Kalau nggak mau ngikutin saya, pindah kelas aja. Kan masih ada 2 kelas lagi. Nanti kita switching aja. Artinya kita lari sama-sama, capek sama-sama, minum sama-sama. Nggak ada yang meninggalkan. Artinya salah satu atau semuanya tidak ada membilang itu susah. Seperti anak saya di lab school, tidak ada yang pintar dan bodoh. Yang ada adalah yang berkemauan. Kalau dia nggak berkemauan, maka dia ditaruh di kelas yang ya ya udah nggak berprestasi gitu loh. Dan saya yakin kalian semuanya berprestasi semua. Saya ingin tracer study bisdik itu cukup lumayan agresif. Artinya ilmu-ilmu saya ini, kalau misalnya seandainya Anda sudah selesai, Anda bisa melanjutkan S2, tapi ilmu-ilmu yang kemarin itu adalah ilmu-ilmu yang bekerja. Tapi setelah ini adalah ilmu untuk melanjutkan S2 dan S3. Ada yang mau ditanyakan? Saya mau izin bertanya, Pak. Ya, Zolda. Em, Tadi Bapak bilang kalau misalnya pelajaran mata kuliah ini tuh untuk publikasi dan juga skripsi ya, Pak. Hmm. Nanti sekiranya kita bakalan benar-benar mulai dari awal berarti ya untuk mengetahui Iya. gimana cara membuat publikasi jurnal seperti itu. Apakah itu juga bisa apa sekaligus untuk persiapan skripsi, maksudnya untuk judulnya dan sebagainya gitu, Pak? Atau ini Um, terpisah gitu? uh, Kamu kan masih belum dibagi DP1 sama DP2. Hmm? DP1 sama DP2 itu nanti yang menentukan judul. Oh, gitu. Tapi at least kamu sudah mengetahui cara buatnya. Sampai jadi tuh udah tahu gitu ya kan? Um, Permasalahannya begini. Yang paling susah di dalam kuliah itu adalah tidak diajarkan. Tapi kalau kamu sudah diajarkan, udah tahu caranya, bagaimana metodenya, kamu akan bisa jalan sendiri gitu. Dan nggak mempunyai ketakutan gitu. Siapapun DP-nya, kamu akan udah bisa jalan gitu. Kebayang? Ya, Nah, Pak. ini inilah yang paling saya takutin di dalam bisnis digital. Tutup dulu. Semua orang yang ada di sini udah pernah ngeliat gajah. Saya udah pernah ceritakan teori gajah belum? Belum, Belum seperti apa? belum. Semua orang di sini udah pernah ke Taman Safari belum? Udah pernah melihat gajah belum? Sudah, tapi Pernah di kan? Ya, di Ragunan, di Taman Safari, di foto, di film, dan sebagainya. Ya, tapi Anda kalau misalnya ngelihat gajah di live, real gajah, maka akan terbentuk skema. Kalau dia ngelihat dari depan, apanya yang besar? Gajah tersebut, apanya yang besar? Telinganya Palanya gede, Pak. Telinganya. Kupingnya ya, kupingnya kan besar ya, kupingnya sangat besar ya. badannya besar. Ya, kupingnya besar, gadingnya besar,
Belalainya kelihatan besar. Perutnya kelihatan besar nggak kalau dari depan? Bisa nggak Enggak. lihat? Perutnya besar. Besar. Perutnya malah nggak kelihatan ya, karena tertutup sama Kan. kuping, belalai, dan sebagainya. Jadi eh, Dua perutnya kaki. nggak besar. Ya, oke. Setelah itu kita lihat dari samping. Dari samping apanya sih yang besar? Kalau kita ngeliat gajah, Perutnya. Badannya. Perutnya, perutnya ya, kakinya. perutnya sampai tanah gitu. Badan. Eh, perutnya sampai tanah. Kupingnya kelihatan besar nggak? Tipis, kelihatan tipis kalau dari samping. Tipis dari samping. Ya, jadi yang tadinya kita lihat besar kupingnya, ternyata kalau kita lihat dari samping, perutnya yang besar, bukan kuping yang besar gitu ya. Yang tadi kita lihat dari depan, kuping yang besar, perutnya nggak besar. Kalau kita lihat dari belakang, apa yang besar? Pantatnya ya, pantatnya besar. Oke. Kelihatan besar gitu ya. Perutnya kelihatan besar? Enggak ya? Iya. Enggak, Anda nggak bisa ngeliat perut ya. Kupingnya kelihatan besar? Enggak, Pak. Nggak kelihatan, Pak. Nggak kelihatan. Terus suatu saat Anda ngelihat gajah itu dari atas, apanya yang besar? Punggungnya. Ya, punggungnya besar. Perutnya nggak kelihatan besar, kupingnya nggak kelihatan besar, pantatnya juga nggak kelihatan besar. Nah, itulah manusia. Artinya mempunyai ceritanya masing-masing. Oke? Kenapa cerita itu bisa berbeda? Kenapa di dalam penelitian itu orang bisa berantem? Kenapa di dalam penelitian itu orang bisa berbeda satu dengan yang lainnya? Karena cara pandangnya dia melihat sesuatu itu berbeda, ya. Dia bisa ngelihat dari depan, dia bisa ngelihat dari samping, dia bisa ngelihat dari belakang, dan dia bisa ngelihat dari atas. Suatu saat orang tua Anda membawa Anda ke taman safari, ya. Anda belum pernah ngeliat gajah, terus Anda ngeliat gajah, Anda akan bercerita. Itu akan menimbulkan yang kita sebut dengan namanya mazhab. Ya, dari cara orang melihat sesuatu itu, dia akan menimbulkan yang kita sebut dengan suatu paradigma yang berbeda terhadap cara penglihatannya dia. Di satu sisi, salah nggak kalau misalnya orang bilang perut gajah itu besar? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, enggak. Nah, inilah yang kejadiannya. Ini yang mencerminkan suasananya pada saat kamu melihat sesuatu, dia akan melihat sesuatu itu dengan pandangan yang berbeda. Pada saat dia menjelaskan sesuatu, nanti ada yang kita sebut dengan namanya metode. Metodenya itu harus jelas. Orang tanpa metode akhirnya jadi apa? Berantem. Jelas kan nih? Oke, saya akan bercerita. Semuanya sholat di sini? Sholat ya. Ada yang nggak sholat, ada yang sholat. Ya. Sholat subuh? Sholat subuh nggak? Sholat. Sholat. Ada yang pakai kunut, ada yang nggak pakai kunut. Pakai kunut nggak? Pakai. Oke. Pakai kunut. Ada juga yang nggak pakai kunut. Ada, Pak. Ada. Berarti yang salah yang mana? Tidak ada yang salah yang benar. Yang salah ya itu orang yang nggak sholat. Iya kan? Karena itu dilakukan secara turun-menurun, dia gradually, gradually turun-menurun sampai sekarang, akhirnya akan terbentuk pola, pattern, pattern. Nah, itu yang kita sebut di dalam metodologi penelitian itu pattern. Patternnya harus jelas.
dia menggunakan teknik apa, metode apa. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, contoh Siti Nurella tadi dia bilang dia sholat subuh pakai kunut. Terus ada orang bilang, saya nggak pakai kunut. Akhirnya pada saat Siti Nurlela ketemu sama siapa? Zauza nih, yang dia beda mazhab. Berantem nggak? Berantem, Pak. Nah, berantem kan? Karena dia mempertahankan sesuatu ya. Nah, deskripsi itu, fungsinya deskripsi adalah kalian bisa mempertahankan pendapat kalian. Itu yang kita sebut dengan namanya defense. Defense yang ada di sini mempertahankan pendapat untuk menyatakan bahwa penelitian itu telah dilakukan. Jelas? Nanti kalian akan melihat ada seseorang di kereta, dia melihat jendela kereta itu penuh dengan suatu takjub gitu. Udah pernah naik bus belum sih? Belum, Pak. Belum. Anak saya naik bus. Dia sampai takjub banget. Pak, itu kereta bisa 350 km per jam, Bah. Gila banget. Iya kan? Kalau orang yang udah pernah naik kereta, misalnya kayak Shinkansen gitu, di Jepang pakai JR Pass lebih dari 350, biasa aja. Tapi anak saya penuh dengan semangat melihat itu. Dia ngelihat pemandangan, wih gila ya Pak, 350 km per jam, kayaknya baru duduk udah nyampe. Dia menikmati itu. Nah, inilah dia, di dalam proses metodologi penelitian ini, kalian harus menikmatinya. Ada yang bilang pahit, ada yang bilang manis. Iya kan? Ada yang bilang susah, ada yang bilang mudah. Artinya di sini proses pembelajarannya. Ada yang mau ditanyakan di sini? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Gak ada, Pak. Nanti minggu depan kalian bawa komputer. Nanti kita install beberapa software yang sudah ada. Terus nanti coba saya kasih bukunya. Terus kalian baca buku. Terus bisa nggak gini? Pak, kalau saya nggak baca buku, saya bisa jadi pintar nggak sih Pak? Gitu. Mungkin nggak? Pakai chat GPT aja Pak. Gitu. Mungkin nggak? Mungkin. Nah, pernah nggak sih Anda datang gitu ya, kemana ya, ke orang pintar, terus dikasih air putih, minum aja nih, gitu, pasti sembuh. Terus Anda minum, tahu-tahu Anda sembuh. Pernah nggak kayak gitu? Nah, karena sugesti. Ya, karena Nggak sugesti. pernah sih. Pernah ya? Nanda pernah dikasih air putih, bukan Nggak dikasih pernah, obat, air nggak putih pernah ke doang. du- Kenapa Nanda? nggak pernah ke dukun saya Pak. Iya, coba nanti kamu ke dukun ya, cari-cari, ya kan? Yang Nah, siapa tahu Teja bisa tuh, ya nggak? Ke dukun ya Teja ya. Kamu nanti dikasih air putih, tahu-tahu sembuh gitu. Nah, kita belajar itu bukan belajar cara perdukunan. Artinya kita mempunyai metodologi, ya. Nggak bisa tuh dengan air putih gue jadi pinter. Agak bisa kayak gitu. Nggak bisa tuh. Besok gue nggak masuk gue jadi pinter gitu. Kagak ada tuh yang kayak gitu, ya. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena banyak orang Indonesia terbodohi dengan hal kayak gitu. Nggak usah belajar, nggak usah apa. Tahu-tahu lulus gitu. Intisarinya di situ sih. Jadi tanpa kalian lewati,
tanpa kalian lakukan, mustahil kalian mengerti. Ya, kata Ustadzah Cinta 1 juta buat ke apa tuh? Buat ke surga. Waduh, iya mungkin nggak? Kagak usah sholat, nggak usah apa, kasih uang 1 juta bisa ke surga. Mungkin nggak? Kagak mungkin. Ya, itu hanya membuat kalian menjadi senang aja. Tapi pelajaran ini adalah pelajaran yang namanya ada metodenya. Dan ini bisa dilakukan dan dites di luar negeri. Ya, contoh Einstein dia melakukan IMC kuadrat sampai detik ini rumusnya masih dipakai IMC, energi massa kali kecepatan gitu ya. Nah, itu dikuadratkan sehingga timbullah yang kita sebut dengan power. Ini juga kayak gitu juga. Jadi bukan ilmunya ya datang ke kelas bisa dapat A. Nggak kayak gitu ya. Dijamin ini nggak kayak gitu. Jadi kalian harus yang namanya belajar. Oke? Tanpa belajar itu sama aja dengan ilmu dukun. Ya? Nanti Nanda mau coba ke dukun ya, Nanda. Biar siapa tahu dapat pencerahan. Oke, ada yang mau tanyakan? Software-softwarenya nanti kita akan bahas di minggu depan. Eh, kalau mau komplain, komplain di pertemuan pertama. Jangan komplain di pertemuan akhir. Ada yang mau komplain? Komplain dulu lah. Kalau sih seneng nih dengerin komplainan nih. Ada yang mau komplain nggak? Komplain apa aja, terserah kamu nih. Kamu mau komplain apa aja nggak masalah. Tapi jangan nanti giran udah berjalan, Pak, kayaknya susah nih pelajaran. Kayaknya gini nih pelajaran. Nggak kayak gitu. Mau susah, mau gampang, jalanin aja. Ya, ada ya siapa? Izin bertanya, Pak. Ya, Jurnalnya itu berarti buatnya kualitatif apa kuantitatif atau bebas, Pak? nanti kita bikin aturan-aturannya. Yang penting kamu sudah melakukan kerjasama dengan rekan. Artinya di sini kamu melakukan kolaboratif research. Ya, nanti Fauzi ajarkan bagaimana cara research bagaimana bab 1, bab 2, bab 3. Tapi kan nggak langsung di sini kan. Fauzi sukanya bertemu langsung. Kalau di Zoom itu suka dikacangin gitu ya. Nah, Fauzi sukanya bertemu langsung. Nanti kita diskusi. Gitu Arum. Ya, Baik, Pak. Zauza. Ya. Ya, Zauza. Kenapa Zauza? Izin make sure Pak sama bertanya juga. Jadi untuk kelas itu di hari Rabu jam 1 di ruangan SFD ya Pak. Dan saya mau make sure kemarin Pak Bu Rina itu ada share info bahwasanya Pak Osli em, apabila Pak Osli di dosen 1 maka eh, dihubunginnya ke dosen yang kedua maksudnya yang mengajar karena Pak Osli di semester ini mengajar 70 SKS katanya Bu Rina seperti itu. Itu apakah jadinya tetap Pak Osli yang mengajar atau jadinya Bu Afidah atau keduanya jadi saling mengisi aja gitu Pak. Jadi nggak ada jadwalnya kayak gitu atau kayak gimana Pak? Hmm, Enggak semua anak bisdik saya lakukan hal yang kayak gitu. Bagi yang ada mata pelajarannya yang karakter bisdik itu harus kental. Di dalam ini saya ingin karakter bisdik itu kental, maka saya harus mengajar. Saya tidak bisa membiarkan bisdik itu nantinya dalam 5 tahun ke depan tidak ada kekentalannya. Jadi ada beberapa kelas yang saya ajar
Eh, benar, saya di 70 SKS. Kalau kamu 24 aja udah nangis darah ya kan? Kalau 70 SKS pagi, siang, malam, itu rasanya nggak nyaman ya. Apalagi setiap jam itu harus ngomong ya. Pernah ngomong? eh Pernah sleep call nggak? Sleep call, sleep call. Ada yang udah pernah sleep call? Teja udah sleep call? Nggak pernah saya Pak, nggak pernah. Nah, Kela, Kela udah pernah sleep call? Ya, sleep call aja itu capeknya minta ampun, bener nggak? Sampai tertidur gitu ya. Apalagi ini ngajar pagi, siang, malam gitu ya. Eh, jadi untuk ada beberapa kelas saya akan masuk karena itu adalah karakter bistik ya. Di dalam karakter bisdik, saya nggak mau orang saya yang buat, masa saya yang ngancurin. Nggak ada kayak gitu. Ya, beruntung kalian saya mau ngajar. Artinya kita bisa lari cepat, gitu ya. Bukan yang berarti sama yang lain nggak lari cepat, nggak. Artinya karakter bistik ini harus kental gitu, harus mencerminkan gue nih bistik gitu. Kita harus punya proudness itu bistik gitu. Ya, betapa susahnya Pak Usdi membuat unggul. Kebayang nggak sih? Susah nggak? Susah lah. Dan Pak Usdi nggak mau menghancurkan bistik. Dengan kalian yang kayak kemarin kayak gitu, Pak Usdi bisa bikin unggul. Itu adalah suatu prestasi kalau menurut Pak Usdi. Iya kan? Dan kalian patut berbangga sekarang unggul. Kita satu-satunya yang pertama unggul di Indonesia. Sekarang udah ada 2 unggul. Name it, siapa? Unpad, dia masuk baik sekali. Kita udah unggul. Dan di taraf unggul di sini, kita akan banyak cobaannya. Tapi nggak mungkin semuanya Pak Osli mau ngajarin, ya kan? Maka hanya beberapa kelas aja yang Pak Osli ajarkan. Dan itu semuanya. Maka itu kalau nggak nurut, misalnya, gue males, udah pindah aja ke kelas sebelah. Nanti Pak Osli bilang sama Bu Rina. Artinya Pak Osli nggak mau tuh ngadepin mahasiswa yang menceng kanan, menceng kiri gitu. Pausi paling anti kayak gitu. Kalau mau ikut Pausi, ikut. Kalau nggak mau, pindah. Cuman itu doang. Gitu, Zauza. Oke, Pak. Berarti Bapak kosong ya, Pak, di jam 1 sampai jam 3 di hari Rabu. Iya, Oke, baik. Terima kasih, Pak. iya. Pokoknya bilangin ya, bagi yang males-malesan gitu, silakan ambil kelas Pak Adnan. Nanti Pausi ngomongin sama Pak Adnan. Oke, baik, Pak. Siap. Iya. Ada lagi yang mau bertanya? Ini bistik kita baru akreditasi 5 tahun lagi. Saya pengen bisdik ini akreditasinya internasional. Gila nggak tuh? Oke, sesuatu yang gila itu kadang-kadang dibutuhkan. Einstein itu gila. Banyak nggak orang nggak suka sama dia? Banyak. Tapi kan dia bisa jadi the legend kan? Kebayang? Oke. Apalagi yang mau kalian tanyakan? Izin bertanya lagi, Pak. Mungkin Ya, untuk pembelajaran ke depannya, apakah ada RPS-nya, Pak? Untuk ada pembelajaran kita ke dong. depannya. Sikur ada di Sikur. Pausi udah bikin. Ah, Tenang aja. oke, baik, Pak. Iya. Boleh disampaikan, Pak, biar nanti di Di Sikur ke aja. teman-teman. Di Sikur Sikut. W. Sikur Oke, WMJ. baik, Pak. Gimana Nanda? Nanda butuh orang gila? Buat Pak, biar bisa di
Gokil lagi ke depan habis nih Pak. Harus dong, harus gokil kita ya kan? Harus internasional Pak. Sebelum saya lulus internasional Pak. Iya dong. 5 tahun lagi ya nggak bisa. Enggak lah, internasional kita nanti kita kalau nggak salah mau ASIin ya, internasional. Nah itu gue pengen semuanya mahasiswa gue bergerak lah. Pausi masih home base-nya masih di Bistik, bukan di MM. Jadi kita sama-sama. Orang gila, contohnya satu lagi Steve Jobs. Steve Jobs itu gila nggak kalau menurut kamu? Dia bisa menciptakan iPhone. Apa pada saat itu? Ada yang gitu. Tapi ini bukan tolol ya. Gila itu bukan negatif negatif ya, bukan kayak Sahroni gitu ya. Tolol. Enggak. Gila itu artinya ya kita Kepincit. kita harus gimana ya? Ya gila kerja, bisa kayak gitu ya. Gila penelitian, gila belajar. Belajar lebih keras itu apa namanya? Gila tuh, keren banget ya. Bukan konotasinya negatif ya. Jadi artinya ya kita sama-sama gitu ya. Oke? Ada yang mau tanyakan? Cukup, Pak. Ya, kalau nggak ada nggak usah lama-lama. Posli bukan pendongeng. Nanti aja kita di kelas, ya. Di kelas lebih asik daripada dongengin di sini. Ya, Pak. Mana pernah Pak Osli apa mau online? Ada nggak? Nggak ada kan? Berarti harus offline, ya. Oke kalau kayak gitu, Bu, Kak Afida mana? Kak Afida udah ada belum di sini? Kayaknya Kak Afida lagi ngajar. Aca itu di mana Aca? Nggak diajak-ajakin Pak Osli. Kenapa, Pak? Di mobil. Enggak, di Nah, rumah. Bapak mau ke rumah? ini Pak Osli di kampus nih. Oh iya, Iya, keren, Pak. Respect. Semangat ngampusnya, Pak. semangat dong. Kita harus berani tampil beda lah, ya. Oke. Kalau Lah, Bapak kagak bukan berani, lagi di luar negeri. oh iya, baru udah pulang. Oke semuanya, mahasiswa, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Kita minggu depan mulai agile mulai kita tingkatkan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Mohon izin. Sampai ketemu minggu depan. Kasih, Pak. Nah, Assalamualaikum English ya. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya Pak.